Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kelompok kami mengambil tema yaitu Colors of Faith. Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Mencerminkan semangat toleransi dan keberagaman agama dan budaya di negara ini. Merayakan kebaikan dan menghormati perbedaan agama di dunia adalah langkah positif untuk membangun harmoni dan pengertian antar individu. Keberagaman agama dapat menjadi sumber kekayaan budaya dan pemahaman yang mendalam. Dengan merayakan kebaikan ini dan menghargai perbedaan agama, kita dapat memupuk rasa dan saling pengertian dan kerjasama antar umat beragama. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan damai di tengah keberagaman global kita. Melalui dialog antar umat beragama dan saling bertukar pemikiran, kita dapat membangun jembatan pemahaman yang kuat. Perluasan wawasan terhadap kepercayaan dan praktik agama lain dapat memperkaya perspektif kita, membantu mengatasi prasangka dan membentuk masyarakat yang lebih terbuka. Selanjutnya saya akan menjelaskan setiap agama. Di Indonesia terdapat beragam agama dan kepercayaan yang mencerminkan keragaman budaya dan sejarah negara ini. Beberapa agama utama yang dianut di Indonesia meliputi: Indonesia mengakui 6 agama resmi yang diakui berdasarkan prinsip dasar Pancasila. Agama-agama tersebut adalah, yang pertama adalah Islam. Islam sebagai agama mayoritas. Islam memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Islam adalah agama monoteistik yang didirikan pada abad ke-7 Masehi di Arab oleh Nabi Muhammad. Muslim atau pengikut Islam mengikuti ajaran Al-Quran sebagai petunjuk hidup dan memegang 5 pilar, termasuk sholat, puasa, zakat, syahadah, dan haji sebagai praktik ibadah utama. Islam menekankan pengabdian kepada Allah, toleransi, dan nilai-nilai moral. Yang kedua ada Kristen adalah agama monoteistik yang berakar pada ajaran dan kehidupan Yesus Kristus. Kitab suci agama Kristen adalah Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kristen mengakui Trinity, Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai satu Tuhan. Pengikut Kristen atau umat Kristiani mempraktikkan ibadah, doa, dan mengikuti ajaran moral yang terdapat dalam Alkitab. Gereja memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan Kristen dengan berbagai denominasi seperti Katolik, Ortodoks, dan Protestan yang muncul dari interpretasi ajaran-ajaran agama tersebut. Yang ketiga ada Katolik. Katolik memiliki basis pengikut yang luas di Indonesia dengan pengaruh yang signifikan di berbagai provinsi. Katolik adalah denominasi utama dalam agama Kristen. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai agama Katolik. Gereja Katolik dipimpin oleh Paus yang dianggap sebagai kepala tertinggi gereja Katolik di seluruh dunia. Katolik menghormati Santa Maria sebagai Bunda Allah dan berdoa kepada Orang Kudus sebagai perantara. Gereja Katolik mengakui 7 sakramen, termasuk baptisan, konfirmasi, ekaristi, pertobatan, penyelamatan, sakramen terakhir, kudus, sakramen pernikahan, dan sakramen penyelamatan. Gereja Katolik memiliki struktur hierarki yang terdiri dari uskup, imam, dan diakon. Misa adalah ibadah utama dalam gereja Katolik, melibatkan perayaan Ekaristi yang dianggap sebagai peringatan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Gereja Katolik mengajarkan ajaran moral, etika sosial, dan mendukung kesejahteraan spiritual umatnya melalui berbagai ritus dan praktek keagamaan. Baik Kristen maupun Katolik memiliki nilai-nilai moral, praktek doa, dan keyakinan yang mendasarkan diri pada ajaran-ajaran Alkitab.
Yang keempat adalah Hindu. Hindu adalah agama mayoritas di Bali, tetapi juga diakui secara nasional di Indonesia. Hinduisme adalah agama dan filosofi yang berasal dari India dan merupakan salah satu agama tertua di dunia. Beberapa poin kunci mengenai agama Hindu, yaitu Hindu mempercayai banyak Tuhan dan dewa, masing-masing mewakili aspek-aspek berbeda dari Tuhan Yang Maha Esa dan juga Brahman. Hindu meyakini reinkarnasi dan karma, di mana jiwa mengalami kelahiran kembali untuk mencapai pembebasan. Kitab suci Hindu utama adalah Veda, meskipun ada banyak teks suci lainnya seperti Upanishad, Bhagavad Gita, dan epik-epik seperti Ramayana dan Mahabharata. Pemujaan dan ritual Hindu dapat beragam, melibatkan doa, meditasi, dan persembahan di kuil-kuil atau di rumah. Hinduisme mengajarkan konsep 4 tahap kehidupan, yaitu Brahmacharya, Grisastha, Vanaprastha, dan Sannyasa, yang mencerminkan perjalanan rohinya seseorang. Hinduisme memiliki keberagaman yang sangat besar, mencakup berbagai tradisi dan praktik keagamaan yang beraneka ragam. Yang kelima adalah Buddha. Agama Buddha memiliki pengikut terutama di pulau-pulau seperti Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Buddhisme adalah agama dan filsafat yang didirikan oleh Siddhartha Gautama yang kemudian dikenal sebagai Buddha. Beberapa poin kunci mengenai agama Buddha, yaitu Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia yang merupakan dasar pemahaman terhadap penderitaan dan jalan menuju pembebasan. Jalan tengah atau Noble Eightfold Path adalah panduan untuk mencapai kebijaksanaan, moralitas, dan meditasi agar mencapai nirwana, keadaan pembebasan dari penderitaan. Buddhisme meyakini siklus kelahiran ulang, samsara, dan hukum sebab akibat karma, di mana tindakan sekarang mempengaruhi kehidupan di masa depan. Nirwana adalah keadaan pembebasan dari penderitaan, mencapai pencerahan dan kesadaran penuh. Buddhisme bukan agama teistik. Tidak ada kepercayaan pada dewa pencipta, melainkan fokus pada ajaran dan praktik yang membawa pembebasan. Buddhisme juga menekankan praktik meditasi, etika moral, dan pemahaman mendalam terhadap karakteristik penderitaan manusia sebagai jalan menuju pembebasan. Yang keenam adalah Konghucu. Konghucu adalah agama yang diakui di Indonesia dengan pengikut utamanya berasal dari kelompok etnis Tionghoa. Konghucu adalah sistem ajaran yang berasal dari filsuf Tiongkok, Konghucu, yang berarti Konfusius. Nah, berikut ini beberapa poin kunci mengenai agama Konghucu. Nah, Konghucu ini menekankan pentingnya etika dan moral dalam menciptakan ketertiban sosial yang harmonis. Ajaran Konghucu juga memasukkan prinsip-prinsip kebijaksanaan dan etika dalam kepemimpinan, menekankan tanggung jawab dan moralitas. Konghucu menekankan pentingnya hubungan sosial yang baik, termasuk hubungan antara orang tua dan anak, suami istri, saudara, dan juga teman. Praktik ritual dan penghormatan kepada leluhur adalah bagian penting dalam agama Konghucu. Konghucu bukan agama teistik. Tidak ada pemujaan terhadap dewa-dewi, melainkan lebih berfokus pada nilai-nilai etika dan moralitas. Nah, agama Konghucu juga mencerminkan ajaran-ajaran filsafat Konfusius yang menekankan pentingnya tatanan sosial dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengakuan 6 agama ini mencerminkan semangat toleransi dan keragaman agama yang dijunjung tinggi dalam prinsip dasar negara Indonesia. Berikut adalah contoh pengaplikasian menghormati perbedaan agama di Indonesia. Di Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya dan agama, terdapat berbagai contoh pengaplikasian menghormati perbedaan agama. Inilah beberapa contoh dari berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Yang pertama ada Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tapi tetap satu, tercantum dalam lambang negara dan menjadi semboyan nasional, mencerminkan sikap menghargai keragaman di antara berbagai suku dan agama di Indonesia. Yang kedua ada libur keagamaan. Pemerintah Indonesia mengakui hari libur keagamaan bagi berbagai agama, seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan lainnya. Hal ini memungkinkan penganut agama masing-masing untuk merayakan hari raya mereka dengan tenang dan khusyuk. Yang ketiga ada pendidikan agama. Di sekolah Indonesia, terdapat mata pelajaran agama yang mencangkup berbagai agama yang ada di Indonesia,
seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal ini membantu siswa memahami dan menghargai keberagaman agama. Yang keempat adalah perayaan bersama. Beberapa perayaan dan festival bersama diadakan untuk merayakan momen penting dari berbagai agama. Misalnya, acara-acara kemerdekaan nasional atau kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan masyarakat lintas agama. Yang kelima yaitu konsep musyawarah dan mufakat. Konsep musyawarah dan mufakat menjadi bagian dari budaya politik Indonesia. Keputusan yang diambil diharapkan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk wakil-wakil dari berbagai agama, untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang keenam yaitu toleransi dalam masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia yang hidup berdampingan dengan toleransi tinggi terhadap perbedaan agama. Masyarakat saling mengunjungi saat perayaan agama, berbagi makanan, dan merayakan bersama acara keagamaan. Yang ketujuh, pusat ibadah berdampingan. Banyak kota di Indonesia memiliki tempat ibadah dari berbagai agama yang berdampingan secara harmonis. Masjid, gereja, pura, dan vihara dapat ditemui dalam satu wilayah tanpa konflik. Yang ke-8, organisasi keagamaan lintas agama. Terdapat organisasi dan lembaga keagamaan yang bekerja untuk mempromosikan dialog antar agama, membangun pemahaman bersama, dan mengatasi konflik potensial. Semua contoh di atas mencerminkan usaha untuk menciptakan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan agama. Dalam konteks ini, penting untuk terus memperkuat nilai-nilai toleransi, dialog antar agama, dan keberagaman untuk membangun fondasi masyarakat yang lebih bersatu dan harmonis. 6 tempat ibadah di Perumahan Royal Residence Surabaya saling berdampingan. Bentuk atau wujud toleransi umat beragama ini telah ada sejak tahun 2018 atau 3 tahun yang lalu sejak dibangun.